once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. Halo sahabat-sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Samsul Hadi Channel, channel khusus yang membahas masalah edukasi tentang perminyakan, khususnya di operasi produksi. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat YouTube? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat YouTube, sebagaimana yang pernah saya sampaikan di video-video saya yang sebelumnya, bahwa apabila minyak yang dari perut bumi itu tidak mempunyai tenaga lagi untuk mengalir dengan sendirinya ke permukaan atau sampai ke SP, maka dibutuhkan alat angkut buatan. Alat angkat buatan itu salah satunya adalah pumping unit. Kan banyak untuk yang alat angkat buatan atau artificial lift itu ada ESP, kemudian juga ada gas lift, ada jet pump dan lain-lain sebagainya. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu pumping unit. Nah, ini adalah pumping unit. Pumping unit ini lumayan banyak digunakan. Populasinya sebelum ada ESP paling banyak digunakan pumping unit ini. Pumping unit ini mempunyai kemampuan produksi hingga 3.000 barrel per day. Cukup lumayan tinggi produksinya. Jadi 3.000 barrel per day. Nah, kemudian ada keuntungan lagi untuk pumping unit ini. Keuntungan yang pertama itu harganya relatif murah. Perawatannya mudah. Nah, kemudian juga pumping unit ini fleksibilitas produksinya bisa kita rubah. Mau bisa ditinggikan dan bisa diredahkan. Jadi itu kelebihannya. Jadi fleksibilitasnya bisa kita atur sebagaimana keinginan kita. Kemudian juga pumping unit ini dari jauh, ini sudah kelihatan tentunya. Oh, ini pumping unit ini sedang beroperasi, sedang jalan. Nah, itu ininya. Tapi di samping ada keuntungan, pumping unit ini tentu ada kerugian juga. Yang pertama, pada saat mau mopping, mau dipindahkan ke sini, pumping unit ini sangat berat sekali. Dibutuhkan alat berat untuk mengangkutnya dan untuk pindah ke sini. Kemudian juga kerugian yang lainnya adalah sumur ini tidak dapat bekerja pada sumur yang lubangnya miring. Nggak dapat pumping unit ini. Nah, itu ada kerugiannya. Jadi tidak dapat di sumur yang miring. Ayo kita coba lihat lagi yang lainnya masalah pumping unit ini. Kita ke belakang dulu. Nah, di sana bisa kita lihat di sana itu adalah genset. Itu adalah gensetnya sebagai tenaga listriknya yang untuk digunakan untuk pumping unit ini. Nah, oke, saya masuk dari sana sebentar. Oke, kita lihat lebih jauh lagi terhadap pumping unit tadi, pumping unit ini. Nah, kalau tadi di sana ada genset sebagai tenaga listriknya. Nah, pumping unit ini tenaga penggeraknya atau prime movernya itu bisa menggunakan motor listrik seperti yang ini. Ini adalah motor listrik, atau juga bisa menggunakan engine atau mesin. Tergantung mana yang bisa digunakan. Nah, dari motor listrik ini, tenaganya adalah tenaga putar. Diputar, kemudian dari motor listrik ini, tenaganya ditransfer ke namanya gear reducer. Itu menggunakan P-bell. Masih menjadi tenaga putar, kemudian tenaga putar itu dirubah menjadi tenaga naik turun seperti ini. Nah, ini adalah menjadi tenaganya dirubah menjadi tenaga yang naik turun yang dihubungkan dengan crank, ada pitman, kemudian ada walking beam. Di depannya itu ada namanya wellhead. Nah, itu ada wellhead.
Nah, kemudian di sini juga dapat saya jelaskan bahwa di sumber ini ada namanya, ini adalah crank, kemudian ini namanya adalah counterweight. Nah, ini adalah counterweight ini. Ini adalah counterweight ya. Nah, counterweight ini adalah gunanya adalah sebagai pembalan. Pembalan pumping unit ini. Sebagaimana diketahui bahwa pada saat mengangkat cairan dari dalam perut bumi, itu tentu pumping unit ini mengalami pemberatan. Nah, untuk meringankan atau membantu keberatan itu digunakanlah counterweight sebagai balancingnya. Jadi pada saat mengangkat itu dia berat, tapi pada saat nanti dia turun, dia akan sangat ringan. Nah, pada saat dia turun sangat ringan itu dibantu oleh counterweight ini sebagai pemberatnya. Nah, counterweight ini juga bisa di-adjust, bisa digeser, sehingga kita cari titik balannya ada di mana. Nah, ini gunanya counterweight ini. Nah, kemudian dari pumping unit ini biasanya ada spesifikasi juga di sini. Ayo, coba saya tunjukkan dulu di sini, ya. Ini coba saya ini kan ya. Nah, di sini ada spesifikasi seperti ini. Nah, mungkin kelihatan. Nah, ini ada tulisan, bisa kita baca. C228. Kemudian ada strip 246, ada strip lagi 86. Apa artinya? C artinya tipe pumping unit ini adalah tipe konvensional. Di mana tadi ada konvensional, ada maktu, ada bimbalan, ada air balan. Nah, ini C konvensional artinya. Yang banyak digunakan adalah tipe ini, tipe C. Kemudian lagi ada angka 228. 228 itu artinya adalah peak torsinya, artinya 228.000 pon peak torsi dari pumping unit ini. Kemudian ini ada lagi angka 246. Ini 246 ini artinya 246.000 pon untuk kemampuan daripada polish rod. Kalau kita terjemahkan ke dalam kilogram, ini bisa artinya sama dengan 111 ton kemampuan daripada polish rod ini. Kemudian ini lagi ada angka 86. Ini adalah angka maksimum daripada stroke length dari pumping unit. Stroke length itu adalah panjang langkah daripada pumping unit ini. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini tolong dilihatkan. Di crank ini ada 3 lubang. Nah, itu ada 3 lubang ya. Ada 3 lubang, itulah tempat untuk mengejas panjang langkah daripada pumping unit ini. Semakin ke dalam, langkahnya makin pendek. Yang saat ini dipakai yang paling pendek, yaitu itu hanya 62 inci. Kemudian ada yang kedua dan ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah panjang langkah maksimumnya. Maksimumnya tadi adalah 86 inci. Nah, nanti hubungan panjang langkah ini akan kita jadikan dasar perhitungan seberapa besar kemampuan daripada pumping unit ini. Kemudian di pumping unit ini juga di depannya ini ada sebagai isolator kalau ada yang bocor di sini. Nah, ini sering dilakukan penggantian rubber stopping box ini. Ini namanya stopping box. Nah, stopping box ini lama-lama karena ada gesekan daripada polish rod ini, lama-lama bisa saja ada seal atau karet di sininya akan bocor. Nah, nanti kalau sudah dia bocor, yang pertama akan dikencangkan terlebih dahulu, kencangkan baut-baut ini, diikatkan lagi. Nah, kalau sudah habis, tidak bisa lagi, ini maka rubber stopping box-nya harus diganti. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat di sini? Panjang langkah. Nah, panjang langkahnya bisa kita hitung dalam 1 menitnya berapa kali dia naik turun. Mengawali hitungan panjang langkah pada saat dia paling bawah, paling down. Nah, misalkan, nah ini bisa kita hitung. Nah, ini titik start kalau kita punya stopwatch kita start. Nah, ini start. Kemudian dia naik. Nah, ini baru naik untuk setengah langkah. Begitu dia sampai ke bawah lagi, nah itulah namakan 1 langkah. Nah, untuk pumping unit ini langkah SPM-nya itu hanya 5 SPM. Artinya dalam 1 menit dia naik turunnya itu hanya 5 kali. Nah, itu juga untuk perhitungan nanti untuk kemampuan daripada pumping unit ini. Kemudian yang lain adalah
sumur ini, ya khusus untuk sumur ini, dia tidak mempunyai flow line. Jadi minyak yang dari dalam perut bumi ini dialirkan ke flow line ini, tapi hanya sampai ke tangki tos. Nah, itu adalah tangki tos. Bisa dilihatkan tangki tos sana melalui sini. Nah, kita juga bisa tes sumur ini, bisa juga langsung dialirkan produksinya ke tangki tos. Nah, dari tangki tos itu nanti bisa dibawa menggunakan vacuum truck untuk dibawa ke SP. Begitulah selanjutnya. Setiap hari dilakukan pengangkutan terhadap minyak yang dihasilkan oleh pumping unit ini. Itu yang dapat kami jelaskan, apalagi ya, nanti pada saat yang lain kita akan lakukan perhitungan-perhitungan berapa sih kemampuan sumur ini. Tapi juga berapa kemampuan daripada reservoirnya. Nah, itu nanti akan ketemu namanya efisiensi pompa. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Lain waktu akan kita jelaskan lebih ini lagi masalah perhitungan-perhitungannya. Sahabat-sahabat YouTube, kiranya tentang pumping ini tadi sudah saya jelaskan semua. Ya, ini tentang pumping unit, bagaimana dia beroperasi. Ini dia terus-menerus 24 jam dalam satu harinya, 7 hari dalam satu minggu, kecuali kalau ada trouble. Trouble itu bisa terjadi misalkan aliran listriknya ada masalah, maka dia akan down. Tapi nanti akan dilakukan, akan dioperasikan kembali. Kiranya sampai di sini penjelasan saya. Nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi masalah perhitungan-perhitungannya, bagaimana kita bisa mendapatkan efisiensi pompanya. Sehingga dengan efisiensi pompa itu kita akan mengetahui produksi sumur ini sudah optimal apa belum. Nah, itu yang dapat nanti kita sampaikan pada video-video yang akan datang. Atas perhatian sahabat-sahabat YouTube, saya ucapkan terima kasih. Selamat menunggu nanti video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.